dipukul, tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih nggak beda, kepalanya kenapa diapain? Tadinya dibenturi. Masihkah kita ingat tentang kisah Vina Cirebon yang diperkaos 11 pria geng motor pada tahun 2016 silam? Yang mana, ia bersama kekasihnya dihabisi secara sadis. Ironinya, salah satu pelaku sekaligus otak kekejian itu merupakan anak dari oknum polisi. Kasus tersebut telah berlalu 9 tahun. Namun kembali viral saat kisah Vina Cirebon diangkat untuk difilmkan. Vina sebelum 7 hari. Dalam video pendek ini, tim Risalah Rasul ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar tidak melupakan kasus sebesar ini, dan ini sudah berlangsung hampir genap 10 tahun. Namun, sampai saat ini belum juga kelar, dan masih menjadi misteri. Siapa yang sebenarnya pelaku? Dan kabarnya, pelaku diduga kuat anak dari seorang oknum polisi. Saksikan kisah ini sampai habis agar tidak sesat. Vina dan Rizky merupakan pasangan kekasih. Mereka berencana untuk menikah setelah tamat dari sekolah menengah atas. Mengetahui hal tersebut, seorang pria bernama Egy, yang pernah ditolak cintanya oleh Vina langsung disulut api cemburu. Egy tidak bisa menerima kenyataan jika Vina dan Rizky sampai menikah. Egy salah satu pimpinan geng motor. Saat itu juga Egy dan teman-teman geng motornya langsung menyusun rencana untuk menghabisi Vina dan pacarnya. Pada 27 Agustus 2016 malam, Vina dan Rizky berkeliling Cirebon dengan teman-temannya di klub motor. Namun saat hendak melintasi jalan perjuangan, pasangan kekasih yang berboncengan itu bertemu dengan geng motor Egy. Ketika mencoba melarikan diri, motor yang dikendarai Rizky dilempari batu dan ditendang oleh teman-teman Egy. Selepas ambruk dari motor, Rizky dan Vina dipukuli hingga mengalami luka parah. Menurut hasil otopsi, Vina juga diperkaos secara bergantian oleh 11 anggota geng motor tersebut. Egy selaku kepala geng, ia yang terlebih dulu memperkaos Vina. Mendapati Vina yang mulai sadar dari pingsannya, ia mencoba meronta dan melawan. Namun, apalah daya tubuh Vina sudah pegang oleh sejumlah anggota geng motor. Akhirnya Vina pun terpaksa merelakan kehormatannya dirampas oleh kepala geng motor. Aksi bejat tersebut tidak berhenti di situ. Sejumlah anggota geng motor yang terdiri dari 10 remaja Dajjal secara bergantian ikut menzinahi Vina. Rizky yang merupakan kekasih Vina dipaksa melihat adegan rudal paksa yang sedang dilakukan oleh kawanan geng terhadap Vina. Akibat 11 rudal yang menancap secara bergantian di selangkangan Vina, akhirnya serabi korban mengalami pendarahan yang hebat. Setelah kelompok pemuda iblis melampiaskan nafsunya, Vina diikat lalu dipukul dan dilindas dengan sepeda motor. Rizky yang ingin menolong pun ditumpas habis oleh para geng motor itu, sehingga membuatnya kehilangan nyawa di tempat. Setelah melakukan aksi bejatnya, para geng motor kemudian membuang tubuh Vina dan Rizky di pinggir jalan agar keduanya tampak seperti mengalami kecelakaan tunggal. Saat ditemukan warga, Vina sempat dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan luka parah, dan setelah 2 hari, ia dinyatakan meninggal dunia. Mirisnya, kasus Vina Cirebon dan Rizky terkesan janggal. Hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan polisi, menyimpulkan mereka merupakan korban laka lantas tunggal dan bukan korban pembegalan dan penganiayaan. Namun, faktanya dari kesaksian pihak korban saat memandikan jenazah terdapat banyak luka di tubuh korban, seperti luka penyiksaan dan hantaman benda tumpul. Akhirnya, polisi kemudian melakukan penyidikan ulang. Jasad Vina dan Rizky yang sudah dikubur 10 hari terpaksa digali untuk divisum. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Saat diperiksa ulang,
Telah ditemukannya kondisi serabi Vina yang robek dan terdapat bekas dalamnya. Dengan temuan tersebut, terungkap fakta baru bahwa korban yang bernama Vina, sebelum dihabisi terlebih dulu ia diperkaos oleh sejumlah anggota geng pimpinan Egy Terong. Setelah pihak kepolisian turun lapangan, melalui seorang pedagang sate yang menjadi saksi pun memberitahu pada para polisi letak markas geng motor tersebut. Berkat informasi tersebut, polisi berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku. Ke-8 pelaku pun sudah diadili dan dijatuhi hukuman. Mereka antara lain, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Eka Sandi alias Tiwul, Hadi Saputra alias Bolang, Eko Ramadhani alias Kopla, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, dan Saka Tatal. Sedangkan 3 pelaku yang hingga kini masih dalam pencarian, yaitu Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. Kasus sadis ini kembali mencuat setelah beredar rekaman suara yang diduga arwah Vina yang merasuki sahabatnya Linda, dan menceritakan kronologi pembunuhannya. Pukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain, Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Cerita arwah Vina yang direkam tersebut sempat tersebar di jejaring media sosial. Meskipun tidak bisa dijadikan bukti di mata hukum, akan tetapi rekaman itu diyakini dapat menjadi petunjuk penyidikan. Terdapat anggapan bahwa telepon Linda yang kerasukan hanyalah pura-pura belaka. Hal ini diduga, Linda ingin cari aman agar tidak ikut menjadi korban karena telah membongkar dan membeberkan nama pelaku. Bahkan setelah rekaman suara tersebut viral, ia langsung pergi dan pindah tempat tinggal. Apalagi yang terbaru, ada kesaksian seorang tahanan bernama Saka Tatal yang sebenarnya ia korban salah tangkap dan ia dipaksa mengaku. Setelah penayangan film Vina, sebelum 7 hari, yang menceritakan kronologi kasus ini, publik kembali menuntut penyidikan lebih lanjut kasus yang belum terungkap ini. Polda Jawa Barat akhirnya merilis unggahan terkait 3 tersangka yang belum tertangkap melalui laman media sosial. Semoga kasus yang menimpa Vina Cirebon dan Rizky tidak lagi terulang. Kepada pihak kepolisian kita berharap agar penanganan kasus seperti ini supaya lebih profesional. Jika para pelaku terduga anak petinggi polisi tidak perlu dibela dengan cara menghentikan kasus ini di tengah jalan. Dan yang harus diwaspadai jangan sampai salah tangkap. Seperti yang dialami oleh Pegi Setiawan. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, terutama pihak penegak hukum. Jangan sampai menuruti nafsu penguasa. Ingatlah setelah kematian akan ada pengadilan Allah yang Maha Adil. Bersikaplah secara profesional dalam menuntaskan sebuah perkara hukum. Bagi orang-orang beriman, berdoalah kepada Tuhan, dan percayalah bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap dan kemunafikan akan terbongkar. Sampai jumpa dalam kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.